Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam kehidupan ini memang kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dalam kesabaran. Namun kesabaran kita tidak boleh melepaskan ketegasan. Karena sabar tanpa ketegasan hanyalah sebuah kelemahan belaka. Tetapi ketegasan tanpa kesabaran adalah aroganisme. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang ketegasan, di sini kita pelajari bahwa ketegasan membutuhkan pengenalan yang benar tentang firman Tuhan. Jadi seorang bisa tegas kalau dia mengenal firman Tuhan dengan benar. Karena persoalannya seringkali banyak orang jatuh, banyak orang akhirnya tinggalkan Tuhan, bukan karena setan begitu kuat, karena kita tahu bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Tapi seringkali persoalannya hanya karena kita tidak tegas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini ketegasan membutuhkan pengenalan yang benar tentang firman Tuhan. Kalau kita kenal firman Tuhan dengan betul, kita kenal rencana Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita tidak akan kompromi dalam hidup kita. Kita akan bersikap tegas dalam hidup kita. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah motor buat hidup kita. Firman Tuhan adalah kekuatan buat kita. Dan bahkan firman Tuhan memberi kedamaian, ketenangan, kepastian buat kita. Sehingga seorang yang mengenal firman Tuhan dengan betul, dia seorang yang tegas. Makanya Paulus bilang, aku tahu pada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa, tegas dalam sikap-sikapnya. Makanya Paulus bilang apa? Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangan, pedang, malapetaka, mara bahaya. Tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Jadi jelas, ketegasan membutuhkan pengenalan yang benar tentang firman Tuhan. Yang kedua saya pelajari, ketegasan membutuhkan keyakinan penyertaan Tuhan. Seorang bisa tegas kalau dia yakin Tuhan beserta dengan dia. Kalau dia juga gak yakin, maka dia coba kompromi, dia coba menyelamatkan diri. Karena pada dasarnya manusia punya naluri untuk menyelamatkan diri. Tetapi ketika dia tahu bahwa Tuhan yang beserta dengan saya, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Allah berjalan di depan kita. Dia akan meratakan gunung-gunung, dia akan memecahkan pintu-pintu tembaga, dan dia akan mematahkan palang-palang besi. Artinya apa? Kalau saya tahu Tuhan menyertai saya tegas dalam sikap saya, karena saya tahu Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari bahwa ketegasan membutuhkan iman dan kasih kepada Tuhan. Kalau seorang memiliki iman kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan tegas dalam sikap-sikapnya. Kenapa? Karena dalam prinsip hidupnya dia berkata, Tuhan, tidak mungkin saya mengecewakan Tuhan. Karena itu saya tidak akan kompromi dengan apapun di dunia ini. Apapun yang Tuhan senang, itu yang saya lakukan. Apapun yang Tuhan tidak senang, saya tinggalkan dalam hidup saya. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, ketegasan membutuhkan keberanian untuk melangkah. Seringkali kita tegas dalam hati, tapi gak enak dalam sikap. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya kita jadi orang-orang munafik. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kalau kita kenal Tuhan dengan betul, kita yakin penyertaan Tuhan, kita punya iman dan kasih yang penuh kepada Tuhan, kita tinggal memiliki keberanian untuk melangkah. Karena kita tahu, jika saya berjalan bersama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan melakukan perkara-perkara dahsyat bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang tegas. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya seorang yang mencintai Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang mengerti kehendak Tuhan, dia pasti tegas di dalam kehidupannya. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang tegas, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 15. Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8.
Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai 8 di bawah judul perikop Simson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakan obor itu dan dilepaskan anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkata orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepadamu." Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Simson sedang bicara posisinya dalam ketegasan, ayat yang ke-8. Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini sedang kehilangan orang-orang yang tegas. Dunia ini ada banyak orang kasar. Dunia ini ada banyak orang yang gampang memaki, membentak. Dunia ini ada banyak orang yang hidup dalam kekerasan. Tapi dunia ini sedang kehilangan orang-orang yang tegas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tegas di sini tidak berarti kasar, karena kasar itu bicara tentang sikap yang gak karuan. Tapi tegas itu bicara tentang suasana hati yang jelas, karena kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi seorang yang tegas tidak perlu kasar, seorang yang tegas tidak perlu memaki, tidak perlu membentak. Seorang dalam kelemah lembutannya bisa tetap berjalan dalam ketegasan. Nah, ketegasan apa yang diperlukan di akhir zaman ini? Yang pertama, orang-orang yang tegas dalam menyatakan Yesus adalah Tuhan. Oh, Petrus dan Yohanes berdiri di hadapan Mahkamah Agama ketika dikatakan kamu harus berhenti mengajar di dalam nama itu. Petrus dan Yohanes dengan tegas berkata, "Silakan Tuhan putuskan sendiri. Haruskah kami lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah?" Lalu Petrus dan Yohanes berkata, "Kami tidak akan berhenti mengajar di dalam nama itu." Dengan tegas Petrus dan Yohanes berkata, "Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan." Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Petrus dan Yohanes adalah seorang yang tegas dalam menyatakan Yesus adalah Tuhan. Tidakkah kita ingat bagaimana Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, lalu ada seorang yang duduk di gerbang indah dekat bait Allah, seorang yang lumpuh. Dengan tegas Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangun dan berjalanlah." Haleluya. Berarti dibutuhkan orang percaya yang tegas dalam menyatakan Yesus adalah Tuhan. Jangan kompromi, karena dengar, Yesus bukan nabi, Yesus bukan penyebar agama Kristen, Yesus adalah Tuhan. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Kristus. Haleluya. Yang kedua, dunia ini sedang kehilangan orang-orang yang tegas. Tegas apa? Tegas dalam mempertahankan kebenaran. Oh, dunia ini penuh dengan orang-orang yang sedang menjilat, memutarbalikkan kebenaran demi mencari keuntungan. Orang sekarang menjilat, bahkan memutarbalikkan kebenaran. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang putih dikatakan hitam, yang hitam dikatakan putih, hanya demi keuntungan. Dibutuhkan orang percaya yang tetap tegas dalam mempertahankan kebenaran. Walaupun harganya mahal, walaupun harganya keringat bercampur air mata, tapi kalau dia tahu kebenaran, tetap tegas dan berdiri teguh pada kebenaran. Yang ketiga, dunia sedang kehilangan orang-orang yang tegas. Tegas dalam meninggalkan dosa. Aduh saudara, dunia ini makin banyak orang kompromi, karena dunia ini menganggap suara manusia, suara banyak
adalah suara Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berani katakan suara banyak bukanlah suara Tuhan, tetapi suara Tuhan tetap adalah firman Tuhan. Artinya apa? Kalau kita tahu itu salah, itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus berani meninggalkan dosa. Jangan berdalih sambil berkata, ya habis gimana? Semua orang juga melakukannya. Meskipun semua orang melakukannya, dosa tetap dosa, salah tetap salah. Biarlah kita tegas dalam meninggalkan dosa, karena kita mengerti dosa merendahkan manusia, tapi kebenaran mengangkat derajat manusia. Haleluya. Dan yang keempat, kalau kita bicara tegas, kita harus tegas dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Kadang-kala perintah-perintah Tuhan tidak terlampau indah, tidak terlampau enak untuk dikerjakan. Ketika firman Tuhan katakan, ketika seorang menampar pipi kirimu, berikan juga kepada pipi kananmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rasanya tidak mudah kan? Ketika Alkitab berkata, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Wah, saudara, itu kan tidak indah buat kita. Kita bilang, aduh berat, itu sukar itu. Tapi ini yang saya mau bilang, kita tegas dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Mau itu kelihatannya sukar, mau itu kelihatannya berat, mau itu kelihatannya sukar, mau itu kelihatannya berat, mau itu kelihatannya tidak menyenangkan. Tapi kalau kita tahu itu perintah Tuhan, lakukan dengan sukacita. Dan Allah sumber damai sejahtera akan senantiasa menolong, menguatkan, memampukan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika seorang yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap seorang yang sakit, setiap seorang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan yang sedang membutuhkan mujizat. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena rindu lawatan Tuhan, karena rindu jamahan Tuhan, karena mungkin selama ini kami tidak tegas, kami kompromi terhadap dosa. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami ditolong untuk tegas, kami ditolong untuk berjalan dalam kebenaran, kami ditolong untuk senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lain menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.